Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan atau ASJ untuk kelas 11 TJKT. Untuk materi kali ini saya akan membahas yaitu remote server. Tujuan pembelajaran yaitu menerapkan instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan remote server. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kedua setelah kita kemarin membahas tentang jenis-jenis dari sistem operasi. Pada kesempatan ini materi yang akan dibahas itu ada pengertian dari remote server, konsep remote server, fungsi remote server, cara kerja remote server, kelebihan dan kekurangan remote server, dan pembagian dari remote server itu sendiri. Baiklah, sekarang kita masuk pengertian remote server. Remote server adalah sebuah sistem yang menyediakan serangkaian layanan bagi user yang terhubung secara jarak jauh, baik itu yang terhubung dalam internet maupun dalam jaringan tertentu. Nah, di sini maksud terhubung dari internet ini adalah jika komputer yang kita remote itu berada pada jarak jauh, di sini kita memerlukan koneksi internet. Nah, jika komputer itu berada pada jaringan tertentu, katakanlah lokal begitu, kita tidak membutuhkan jaringan internet. Konsep remote server. Remote server adalah metode untuk mengakses komputer atau jaringan dari jarak jauh dengan bantuan koneksi internet. Konsep ini memungkinkan user atau pengguna untuk masuk atau menggunakan layanan yang ada pada server, seperti menyimpan file, menjalankan aplikasi-aplikasi tertentu tanpa harus datang langsung ke komputer fisik dari server itu. Fungsi remote server secara umum yang pertama yaitu kita bisa menghidupkan ulang atau restart komputer dari jarak jauh. Jadi setelah kita masuk ke komputer itu, kita bisa menghidupkan ulang, bisa mematikan komputer dari jarak jauh, bisa mengontrol atau mengendalikan komputer lain. Nah, ini sangat bermanfaat sekali apabila terjadi trouble pada komputer server, sehingga bisa kita kontrol dari jarak jauh. Kemudian yang keempat, memantau penggunaan resource pada sebuah jaringan. Resource di sini katakanlah hard disk atau RAM. Jika ruang penyimpanannya di sini sudah melebihi batas gitu, kita bisa langsung cepat menambahnya. Kemudian memudahkan memantau keamanan jaringan. Jadi dengan adanya remote server itu kita bisa pantau keamanan jaringan dari jarak jauh. Yang keenam, memudahkan perbaikan sistem. Nah, di sini kita bisa memperbaiki sistem jika terjadi error. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan remote server. Cara kerja remote server. Pertama, komputer klien menghubungi server untuk meminta izin mengakses secara jarak jauh menggunakan aplikasi remote server dengan memasukkan username dan password. Nah, di sini ada komputer klien, di sini ada local server, dan di sini ada komputer remote server. Caranya, jika komputer klien ini ingin mengakses remote server, dia harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Setelah komputer klien ini terhubung, komputer tadi akan mengakses
menggunakan aplikasi katakanlah bukti. Kemudian komputer klien tadi menginputkan username dan password. Setelah sampai di server, maka server tadi akan memeriksa apakah datanya tadi sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, maka server akan menolak. Jika data yang diinput itu sesuai, maka server akan memberikan layanan untuk di remote. Kelebihan dan kekurangan remote server. Kelebihan yang pertama, itu bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, asalkan kita terkoneksi ke internet. Yang kedua, penyimpanan dan data yang aman. Jadi remote server di sini menyediakan keamanan data kita, bisa menggunakan enkripsi. Yang ketiga, bisa mengontrol PC dengan akses yang penuh. Yang keempat, pemeliharaan dan manajemen yang mudah. Nah, kekurangannya yang sini tergantung. Yang pertama tergantung pada koneksi internet. Jadi jika koneksinya putus, maka remote server yang kita lakukan juga akan terputus. Yang kedua, keamanan data eksternal. Meskipun remote server sudah mengamankan data yang kita kirim, namun risiko untuk keamanan data eksternal di sini tetap ada. Jadi pastikan dari pengguna atau user yang akan mengirimkan data ke remote server menggunakan internet, pastikan data tersebut sudah diamankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, biaya operasional. Ini jika kita berlangganan server di luar di internet begitu, kemudian kita menggunakan layanan remote server, di sini kita akan menambah biaya operasional seperti membayar biaya bulanan dan yang lainnya. Pembagian remote server di sini secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada modenya, mode desktop atau GUI. Di sini ada remote desktop, VNC, admin, TeamViewer dan lain-lain. Kemudian ada mode CLI atau teks seperti Telnet, SSH, RAW, AirLogin, dan serial. Mode GUI yang pertama, Remote Desktop Connection. Di sini pengertiannya, Remote Desktop Connection adalah aplikasi bawaan Windows yang memungkinkan kita untuk mengakses dan mengontrol komputer atau server dari jarak jauh. Jadi Remote Desktop ini bawaan dari Windows, kita tidak perlu lagi untuk menginstalnya. Kemudian yang mode GUI yang kedua ada Virtual Network Computer. Aplikasi ini itu kita harus download terlebih dahulu. Kemudian mode GUI yang ketiga, di sini ada namanya AirAdmin. Nah, ini tampilan dari AirAdmin. AirAdmin itu ada yang viewer, ada yang server. Untuk yang viewer itu biasanya diinstal di komputer yang akan meremote, sedangkan yang servernya itu diinstal pada komputer yang akan kita remote. Baiklah, mode GUI yang berikutnya yaitu TeamViewer. TeamViewer adalah aplikasi remote desktop yang memungkinkan kita untuk mengakses dan mengontrol komputer atau server dari jarak jauh. Nah, ini ada tampilan TeamViewer. Jika kita ingin mengakses komputer, itu kita akan masukkan pada kolom partner ID. Untuk model CLI-nya, yang pertama ada namanya Telnet. Telnet adalah Telecommunication Network, merupakan remote protokol yang akan memungkinkan pengguna untuk bisa menjalankan komunikasi menggunakan perangkat jarak jauh. Nah, di sini tampilannya adalah mode teks atau CLI. Mode CLI yang berikutnya yaitu SSH. SSH atau Secure Shell merupakan protokol jaringan yang memberikan cara aman bagi pengguna untuk mengakses komputer dari jaringan. Nah, jika dibandingkan dengan Telnet tadi, maka SSH di sini adalah protokol yang aman. Nah, aman di sini karena SSH menggunakan metode enkripsi.
Kesimpulannya, remote server adalah teknologi yang memungkinkan pengguna mengakses server dan jaringan komputer dari jarak jauh. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari remote server, salah satunya adalah kebebasan untuk mengakses server kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi banyak sekali keuntungan remote server ini. Selain kita bisa mengakses komputer dari jarak jauh, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada pada remote server seperti transfer file, kita bisa melakukan chatting, kita bisa menggunakan meeting yang ada pada aplikasi remote server tersebut. Sekian materi remote server pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.